Halo semuanya, selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi AI atau kecerdasan buatan dalam dunia pembelajaran. AI dapat membantu guru, siswa, bahkan sekolah secara keseluruhan, termasuk apa yang sedang Anda saksikan saat ini merupakan hasil dari kolaborasi antara manusia dan teknologi AI. AI bukan sekedar konsep, melainkan alat yang sudah bisa kita manfaatkan hari ini. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu AI. AI atau kecerdasan buatan adalah kemampuan yang dimiliki oleh mesin untuk meniru cara kerja otak manusia, seperti berpikir, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan. Jadi, bukan sekedar alat biasa, AI dirancang agar bisa mengenali pola, mengolah informasi yang kompleks, dan bahkan memberikan solusi layaknya seorang manusia. Jadi dengan kata lain, AI bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga mampu berpikir dan belajar. Dan inilah yang membuat teknologi ini sangat menarik, termasuk dalam dunia pendidikan yang akan kita bahas lebih lanjut sebentar lagi. Nah, sekarang kita masuk ke peran AI dalam dunia pendidikan. Jadi, teknologi ini ternyata punya kontribusi besar, bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru. Misalnya, AI bisa membantu personalisasi pembelajaran, artinya bahwa materi yang diberikan bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Jadi, siswa yang cepat bisa langsung lanjut, sementara yang masih kesulitan akan dibantu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih sesuai. Selain itu, AI mampu menganalisis kebutuhan belajar setiap siswa secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses belajar berlangsung. AI juga bisa memberi umpan balik secara langsung, misalnya setelah siswa menjawab kuis atau latihan. Dan yang tidak kalah penting, AI membantu guru dalam mengelola kelas, mulai dari penilaian, rekap nilai, sampai menyusun rencana pembelajaran. Jadi, AI di sini bukan menggantikan peran guru, tapi justru memperkuat dan mempermudah tugas guru sehari-hari. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana AI digunakan dalam pendidikan. Salah satunya adalah chatbot yang bisa berperan sebagai tutor selama 24 jam. Jadi, kapanpun siswa punya pertanyaan, AI bisa langsung menjawab tanpa harus menunggu guru. Lalu ada juga aplikasi belajar adaptif seperti Duolingo atau Khan Academy. Aplikasi-aplikasi ini menggunakan AI untuk menyesuaikan materi dan latihan sesuai dengan kemampuan serta progres belajar masing-masing pengguna. Jadi AI juga bisa mengoreksi ujian atau kuis secara otomatis, yang tentu saja sangat membantu guru dalam menghemat waktu. Dan yang paling sering kita dengar sekarang adalah penggunaan AI seperti ChatGPT yang bisa membantu siswa mencari ide, memahami materi pelajaran, atau bahkan membantu menulis tugas. Jadi, bisa dibilang AI sudah sangat dekat dengan kehidupan belajar kita sehari-hari. Kita lanjut pada pembahasan tentang manfaat AI secara khusus bagi para guru. Jadi dalam praktiknya, AI bisa menjadi semacam asisten digital yang sangat membantu. Misalnya proses koreksi tugas atau ujian itu bisa dilakukan secara otomatis, sehingga waktu yang biasanya habis untuk hal teknis bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting, seperti membimbing dan memperhatikan perkembangan siswa itu satu persatu. Selain itu, AI juga bisa menyajikan insight atau wawasan dari data pembelajaran, seperti siapa siswa yang perlu perhatian lebih, atau topik mana yang kira-kira paling sulit dipahami di kelas. Guru juga bisa membuat materi ajar yang lebih interaktif dan menarik dengan bantuan AI, mulai dari visualisasi data hingga simulasi pembelajaran. Yang paling penting, karena banyak pekerjaan administrasi bisa diotomatisasi,
guru bisa lebih fokus pada aspek emosional dan sosial siswa, seperti membangun karakter, nilai, dan semangat belajar. Jadi, AI bukan menggantikan guru, tapi justru memperkuat peran guru sebagai pendidik sejati. Nah, meskipun AI menawarkan banyak manfaat, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap tantangan dan risikonya. Penggunaan AI dalam pendidikan ini harus dilakukan secara bijak. Salah satu risikonya adalah ketergantungan pada teknologi, di mana siswa maupun guru bisa terlalu bergantung tanpa mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara mandiri. Selain itu, algoritma AI bisa saja memiliki bias jika tidak dirancang dengan adil dan inklusif. Ada juga isu penting soal privasi dan keamanan data karena memang sekarang banyak informasi pribadi siswa yang bisa tersimpan di sistem, dan tentu saja kita juga menghadapi kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus disertai dengan kebijakan yang jelas, pengawasan yang baik, dan pendampingan yang berkelanjutan agar teknologi ini benar-benar memberi manfaat yang merata bagi semua pihak. Berikut yang paling penting untuk kita pahami bersama adalah bahwa AI tidak akan pernah menggantikan peran guru. Justru di tengah kemajuan teknologi, peran guru menjadi semakin sentral dan tak tergantikan, karena hanya manusialah yang bisa membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai, dan menumbuhkan empati dalam proses pembelajaran. AI hanyalah alat bantu secerdas apapun ia dirancang. Karena itu, guru tetap menjadi pusat pembelajaran yang memandu dan memberi arah. Namun tentu untuk bisa memanfaatkan AI dengan baik, para pendidik juga perlu memiliki literasi digital dan kesadaran etika dalam menggunakan teknologi ini. Kita harus mendorong kolaborasi yang sehat antara manusia dan mesin, agar AI benar-benar menjadi mitra dalam mendidik, bukan menggantikan. Dan disinilah etika dan kebijaksanaan guru sangat diperlukan. Selanjutnya, kalau kita melihat ke depan, masa depan pembelajaran akan semakin berbasis data dan teknologi. AI akan memungkinkan proses belajar yang jauh lebih fleksibel, adaptif, dan personal. Setiap siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing. Kita juga akan melihat ruang kelas yang lebih hibrida, di mana kegiatan belajar tidak lagi terbatas pada ruang fisik saja, tapi terintegrasi dengan ruang digital. Pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan dalam konteks ini, guru dan siswa akan menjadi mitra dalam menjelajahi teknologi, bukan sekedar sebagai pengguna. Maka kolaborasi antara manusia dan mesin akan menjadi kunci. Dan selama kita bisa mengarahkan teknologi ini untuk tujuan yang benar, pendidikan di masa depan akan menjadi lebih inklusif, kreatif, dan bermakna. Kita tiba pada bagian penutup, dan saya mengajak kita bersama-sama mari membuka diri terhadap potensi luar biasa yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. AI memang mampu membawa perubahan besar, membantu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Tapi tentu saja penggunaannya harus dibarengi dengan kebijaksanaan dan etika. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada mesin, karena nilai-nilai kemanusiaan, empati, karakter, dan bimbingan personal tetap hanya bisa diberikan oleh manusia. Dalam hal ini, guru tetap tak tergantikan. Maka mari kita siapkan diri bukan hanya untuk memahami teknologi, tapi juga untuk memanfaatkannya demi kebaikan bersama. Pendidikan masa depan adalah kolaborasi antara manusia dan mesin, antara hati dan logika. Karena itu, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua.
Anda telah menyaksikan video pembelajaran terkait dengan pemanfaatan teknologi AI dalam pembelajaran. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membuka wawasan baru, memberikan inspirasi, dan mendorong kita semua untuk lebih adaptif dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Mari bersama menciptakan proses belajar mengajar yang lebih interaktif, efisien, dan bermakna melalui kolaborasi manusia dan kecerdasan buatan. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya.